Selamat pagi, saya bersama Nona Neni Nur Hayati. Pagi ini saya bersama dengan beliau untuk membicarakan sejarah dan demokrasi yang dilaksanakan oleh Departemen Kermasek IPB. Tapi topiknya beliau beda. Apa? Topik saya tentang krisis demokrasi dan peran gereja dalam demokrasi. Krisis demokrasi dan peran gereja. Peran gereja dalam demokrasi. Iya, betul. Bisa dijelaskan apa peran gereja dalam demokrasi? Peran gereja ini kan sangat sentral ya, dan peran gereja juga sangat krusial saya kira dalam mengawal isu-isu demokrasi. Kalau kita lihat di Alkitab misalnya yang itu adalah kitab suci yang dimiliki oleh Kristiani, itu tentu memiliki fungsi yang sangat vital menurut saya ketika diimplementasikan dalam nilai-nilai berdemokrasi dan tentu saja nilai-nilai berpancasila di Indonesia. Nah, kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasca pemilu 2024 ini kita juga akan menyelenggarakan pemilihan serentak kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Nah, tentu peran gereja memiliki peran yang sangat krusial sekali, terutama bagaimana dalam mencerdaskan khususnya memang umat-umat Kristiani ya, agar memang proses pemilihan serentak kita itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita berharap hasil pilkada yang berkualitas dan berintegritas, maka tentu prosesnya juga harus berkualitas dan berintegritas, dan peran gereja saya kira menjadi sangat krusial di situ untuk bisa mengawal proses demokrasi ini sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Iya, peran gereja dituntut untuk mengawasi ya. Betul. Menghasilkan yang berintegritas dan berkualitas dalam sistem demokrasi. Betul. Karena demokrasi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Krisis demokrasi di Indonesia. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Ya. Tidak berjalan mulus. Betul. Segala cara dipakai. Segala cara dihalalkan untuk meraih kemenangan. Segala cara dipakai. Saya mau katakan itu, tapi sudah disambut dengan Ibu Neni. Bu Neni, krisis demokrasi. Apakah di dalam gereja ada krisis demokrasi? Yang menurut versi Ibu Neni? Saya kira peran gereja itu lebih kepada bagaimana mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan, dan ini menjadi hal yang sangat penting saya kira ketika kemudian kondisi demokrasi kita, kalau kita lihat dalam The Economist Intelligence Unit, Freedom House itu mengatakan regression demokrasi, stagnation demokrasi gitu. Dan kalau kita lihat di The Economist Intelligence Unit, demokrasi kita itu masih masuk dalam flow demokrasi atau demokrasi yang cacat. Nah, disinilah kemudian peran gereja itu dituntut untuk bagaimana bisa memperbaiki kualitas demokrasi ke depan dengan ikut serta berpartisipasi. Ada meaningful participation, itu menjadi sebuah keniscayaan dalam demokrasi kita. Hebat banget, amazing ini. Ada yang kurang beres dalam proses demokrasi kita. Betul. Kenapa tertarik sekali membicarakan krisis demokrasi? Apalagi GPIB sekarang lagi melaksanakan semiloka gereja dengan demokrasi. Apakah kehadiran Ibu dengan ini gimana? Saya kira apakah ini sebagai lintas? Iya. Apakah sebagai anak bangsa tidak mengenal sekat-sekat atau gimana? Iya, saya senang dengan inklusivitas ya. Inklusivitas, karena demokrasi ini juga diharapkan memang inklusif ya. Inklusif itu bukan hanya sekedar wacana, tapi bagaimana menjadi implementasi nyata yang kemudian kita berharap misalnya dengan kegiatan ini itu bisa ada kolaborasi, sinergitas, karena itu akan menjadi kekuatan kita bersama. We cannot walk alone, kita nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh kolaborasi, because collaboration is power. Karena 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, terutama saya kenapa tertarik demokrasi, karena demokrasi ini akan ada di tangan anak-anak muda hari ini. Demokrasi akan berada di tangan anak-anak muda seperti Teneni. Iya. Ada pesan di dialog kita hari ini? Semiloka? Iya, saya kira pesannya untuk membangun peradaban bangsa ke depan, tentu
Indonesia sangat membutuhkan peran gereja dalam hal mengaktualisasikan nilai-nilai yang itu tercantum dalam Alkitab untuk bisa diimplementasikan secara nyata, yang itu bisa berimplikasi pada perbaikan proses demokrasi kita ke depan. Karena bagaimanapun proses demokrasi ini kita hanya ada dua pilihan, mau diam atau bergerak. Mau membiarkan demokrasi kita itu di-create oleh orang-orang yang tidak punya moralitas, etika, dan keadaban, atau kita terjun langsung di dalamnya untuk menentukan demokrasi seperti apa yang kita harapkan. Saya berharap peran gereja tentu sangat meaningful, terutama dalam memperbaiki kualitas demokrasi ke depan, dan bagaimanapun ini akan menjadi sebuah kekuatan kita bersama ketika kemudian demokrasi kita mengalami krisis, maka civil society kita jangan sampai terfragmentasi dan terbelah. Amazing, luar biasa pagi hari ini. Saya juga segar melihatnya Ibu Neni Hayati ditemani dengan Ketua Panitia Pak Ferry. Ya, terima kasih videonya. Ada satu hal yang saya garis bawahi, mau diam atau bergerak. Tinggal di mana pilihan Anda. Terima kasih. Atur nuhun. Sami-sami. Ya, barakallahu fikum. Tuhan memberkati. Ya. Thank you. Terima kasih.